Bab 2231 memurnikan harta karun esensi surgawi teratai kekaisaran. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Bab 2231, memurnikan harta karun esensi surgawi Imperial Lotus. Star Constellation Immortal Venerable sangat berani, dia terbang cepat dan pergi jauh ke Northern Plains, bekas lokasi tanah suci Imperial Court. Dia tidak menargetkan anggota suku Huang Jin manapun, dia bertindak seperti Giant Sun Immortal Venerable, tinggal di langit dan mulai memurnikan tanda dao jalur kebijaksanaan alami Northern Plains. Seketika, cahaya bintang bersinar di langit, menyebar dengan cepat ke sekitarnya. Star Constellation Immortal Venerable tidak langsung bergerak ke Longevity Heaven. Meskipun sepertinya ini adalah kesempatan terbaik untuk menyerang Longevity Heaven, karena Giant Sun Immortal Venerable berada jauh di Laut Timur, sebenarnya tidak mudah bagi Star Constellation Immortal Venerable untuk memasuki Longevity Heaven. Surga gua dipadatkan menjadi satu titik di langit, kecuali pintu masuk Immortal Aperture terbuka, orang luar tidak dapat masuk dengan mudah. Ini juga mengapa bentuk surga memiliki nilai yang sangat besar. Lebih jauh lagi, bahkan jika Star Constellation Immortal Venerable berhasil masuk ke Longevity Heaven, dia tidak dapat menghancurkan gua surga peringkat 9 dalam waktu singkat. Pada saat itu, Giant Sun Immortal Venerable akan kembali dan mempertahankan gua surga, dia akan bertarung melawan Star Constellation Immortal Venerable. Dalam hal itu, jika Giant Sun Immortal Venerable menyerah pada Fang Yuan dan melawan Star Constellation Immortal Venerable sebagai gantinya, tidak hanya akan ada risiko terluka, dia juga akan mengeluarkan lebih banyak esensi abadi. Itu akan sangat menguntungkan Fang Yuan. Dalam kontes tiga orang terhormat ini, mereka saling waspada satu sama lain, sambil memikirkan cara untuk menyerang yang lain. Para terhormat ini juga harus mempertahankan kecepatan perkembangan mereka sendiri. Situasi ini sangat rumit sekarang. Jika seseorang bertindak gegabah tanpa pertimbangan, mereka akan mendatangkan kematian. Memiliki penilaian sangat penting. Jika seseorang membuat langkah yang tepat dengan intensitas yang tepat, mereka akan mendapatkan sedikit keuntungan dalam kebuntuan tiga orang terhormat ini. Ketiga yang mulia mengetahui hal ini, oleh karena itu, setiap tindakan mereka mengandung makna yang dalam dan mempertimbangkan reaksi satu sama lain. Dalam kebanyakan kasus, mereka bereaksi sesuai dengan situasi. Star Constellation Immortal Venerable telah memperhitungkan tindakannya saat ini dengan jelas. Ini adalah langkah yang paling menguntungkan baginya. Pertama-tama, Fang Yuan harus dilemahkan. Orang ini terlalu tidak tahu malu dan tidak memiliki dasar. Dalam pikiran Star Constellation Immortal Venerable, bahkan jika mereka memiliki kekuatan pertempuran yang sama, Fang Yuan masih akan menjadi masalah yang lebih besar daripada Giant Sun Immortal Venerable. Saat ini, keadaan Fang Yuan sangat menyusahkan. Kesulitan mempertahankan wujud surga hanya akan bertambah seiring waktu, karena lebih dari separuh hasil penelitian jalur surganya berasal dari Star Constellation Immortal Venerable, dia tahu tentang ini dengan jelas. Fang Yuan harus menjaga wujud surga sambil mengeluarkan esensi abadi. Ini menghabiskan cadangannya yang sudah rendah. Dan sekarang, Giant Sun Immortal Venerable datang ke Laut Timur untuk menyempurnakan tanda dao jalur keberuntungannya. Ini adalah cara untuk melemahkan Fang Yuan juga. Pada saat yang sama, Star Constellation Immortal Venerable meminta Immortal Gu dari Fang Yuan sebagai imbalan untuk melakukan gerakan, ini juga merupakan cara untuk melemahkannya. Selain itu, Giant Sun Immortal Venerable juga dilemahkan oleh gerakan ini. Giant Sun Immortal Venerable memiliki keuntungan dari esensi abadi. Ini adalah sesuatu yang diketahui oleh Star Constellation Immortal Venerable. Dengan keuntungan ini, jika Star Constellation Immortal Venerable tidak mengganggunya, tingkat penyempurnaan tanda dao Giant Sun Immortal Venerable akan selalu lebih tinggi daripada Star Constellation Immortal Venerable. Selain itu, bagi pengadilan surgawi, dunia Gu Immortal Dataran Utara memiliki ancaman yang lebih besar daripada dunia Gu Immortal Laut Timur, merupakan fakta yang diketahui bahwa Gu Immortal Dataran Utara memiliki kekuatan pertempuran dan keberanian yang luar biasa. Ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki Laut Timur. Konstelasi bintang. Giant Sun Immortal Venerable yang berada di area Laut Es menggertakkan giginya, ekspresinya berubah jelek. Namun, dia tidak bergerak dari posisinya, dia terus menyempurnakan tanda dao jalur keberuntungan. Karena Star Constellation Immortal Venerable tidak menyerang Longevity Heaven atau suku Huang Jin, ini bukanlah sesuatu yang tidak dapat ditanggung oleh Giant Sun Immortal Venerable.
Jika Star Constellation Immortal Venerable melampaui ini, Giant Sun Immortal Venerable akan kembali dan bertarung dengannya. Ini tidak dapat disangkal. Jika musuh yang kuat mencoba melangkahi batas bawah seseorang, harus ada pembalasan yang sengit. Jika tidak, musuh akan berpikir bahwa seseorang mudah diganggu, maka di masa depan, hidup hanya akan menjadi lebih sulit. Star Constellation Immortal Venerable tidak melangkahi batas bawah Giant Sun Immortal Venerable, jadi tidak ada keinginan kuat bagi Giant Sun Immortal Venerable untuk kembali ke Northern Plains. Jadi bagaimana jika dia kembali? Saat itu, Star Constellation Immortal Venerable bisa saja pergi, tetapi bisakah Giant Sun Immortal Venerable mengejarnya dan menerobos masuk ke Heavenly Court? Bahkan jika dia mencapai Heavenly Court, bisakah dia bertarung melawan Star Constellation Immortal Venerable? Apakah Fang Yuan tidak akan mendapat manfaat dari itu? Jika Star Constellation Immortal Venerable pergi dan Giant Sun Immortal Venerable tidak mengejarnya, jika dia kembali ke Laut Timur, bagaimana jika Star Constellation Immortal Venerable kembali ke dataran utara lagi? Jika mereka melakukan ini berulang kali, apa gunanya semua ini? Bukankah bepergian dengan menggunakan esensi abadi itu mahal? Jika Giant Sun Immortal Venerable melakukan itu, dia tidak akan dapat memurnikan banyak tanda dao jalur keberuntungan Laut Timur, tetapi dia akan menghabiskan banyak waktu dan esensi abadi. Bukankah itu lelucon besar? Situasinya berbeda untuk Star Constellation Immortal Venerable. Bahkan jika dia menyerang atau mundur beberapa kali, dia masih akan mendapatkan Gu abadi milik Fang Yuan. Karena itu, Giant Sun Immortal Venerable memilih untuk tidak bergerak, dia terus memurnikan tanda dao jalur keberuntungan Laut Timur. Tetapi saat ini, Fang Yuan mendekati Giant Sun Immortal Venerable. Giant Sun, mengapa kita harus bersikap seperti ini? Kita berdua adalah korban pengadilan surgawi, mereka memiliki fondasi terdalam dan benua tengah adalah wilayah terkuat, ini adalah fakta yang tidak dapat disangkal. Selain itu, belum lama ini, pengadilan surgawi mencela kita sebagai Demon Venerable. Kita perlu bergandengan tangan dan berurusan dengan pengadilan surgawi sebagai gantinya. Lihatlah situasinya sekarang, Star Constellation Immortal Venerable telah secara terbuka pergi ke Northern Plains untuk menyempurnakan tanda dao jalur kebijaksanaan di sana, dia hanya mengabaikan keberadaanmu. Fang Yuan mendesaknya sambil menyarankan, mengapa kita tidak melakukan transaksi? Aku akan membayarmu Immortal Gu sebagai imbalan atas penyempurnaan tanda dao benua tengah. Giant Sun Immortal Venerable tertawa. Ketika dia menjawab, Fang Yuan, sepertinya Star Constellation Immortal Venerable juga melakukan transaksi seperti itu denganmu. Karena kelima wilayah itu menjadi satu, dan tembok regional tidak ada lagi, aku tidak hanya dapat menyempurnakan tanda dao jalur keberuntungan Laut Timur di sini, tetapi juga benua tengah. Jika kamu ingin aku melepaskan Laut Timur, aku perlu melihat berapa banyak Immortal Gu yang dapat kamu berikan. Ketika Fang Yuan dan Giant Sun Immortal Venerable masih tawar-menawar, Star Constellation Immortal Venerable menghubunginya lagi. Fang Yuan, kamu telah melihat ketulusanku. Sekarang giliranmu. Star Constellation Immortal Venerable meminta Immortal Gu secara langsung. Fang Yuan terdiam sejenak sebelum mengirim Gu keabadian ke surga harta karun kuning. Ngomong-ngomong, Gu keabadian ini awalnya milik pengadilan surgawi. Saat itu, Fang Yuan mendapatkannya setelah menghancurkan rumah Gu abadi pengadilan surgawi, kapal pesiar abadi, di Sungai Waktu. Setelah Star Constellation Immortal Venerable menerima Gu keabadian, dia memeriksanya sebelum mendengar saran baru Fang Yuan, jika Star Constellation Immortal Venerable menyerang surga umur panjang atau suku Huang Jin manapun, dia akan membayarnya lebih banyak Gu abadi. Star Constellation Immortal Venerable tersenyum, jika aku melakukan itu tidak akan hanya 3 Immortal Gu. Sikapnya sangat mirip dengan Giant Sun Immortal Venerable yang sedang berbicara di ujung sana. Fang Yuan mendengus dalam hatinya. Star Constellation Immortal Venerable adalah Immortal Venerable jalur kebijaksanaan. Dalam situasi ini, dia mendapatkan manfaat paling banyak. Fang Yuan hanya mencoba mengulur waktu sekarang untuk menjalani penyempurnaan. Selama dia menyempurnakan Heavenly Essence Treasure Imperial Lotus peringkat 9, semua kerugian ini akan sepadan, bahkan jika dia harus menambah chip. Tetapi masalah bagi Fang Yuan sekarang adalah dia kekurangan esensi abadi. Sepertinya aku harus mempercepat waktu bukaan abadi yang berdaulat. Saat ini, tatapan Fang Yuan seperti elang, dia menatap bentuk surga dengan tajam, itu menggigil sebagai tanggapan.
Fang Yuan tidak ingin meningkatkan kecepatan waktu di bukaan abadi yang berdaulat, tetapi tidak ada alternatif. Pada titik ini, dia telah membayar harga yang cukup besar untuk mendapatkan kesempatan ini. Dan kekhawatiran terbesar Fang Yuan adalah kesempatan seperti itu jarang datang dua kali. Di masa depan, dia mungkin tidak bisa melakukan ini lagi. Jika kesempatan itu datang dengan sendirinya, dia harus meraihnya. Di dalam celah abadi berdaulat, klon jalur waktu Fang Yuan, He Chun Qiu mulai menggunakan jurus pembunuh jalur waktu. Satu demi satu, jurus pembunuh diaktifkan, air sungai waktu yang mengamuk ditarik ke dalam kolam esensi tahun. Selanjutnya, melalui itu, air dialihkan ke masing-masing subkolam. Zona jalur waktu yang dikendalikan kolam esensi tahun memiliki aliran waktu yang lebih cepat sekarang, itu jelas jika dibandingkan dengan sekitarnya. Dan perbedaan ini meluas dan semakin nyata. Setelah Fang Yuan menjadi terhormat, laju waktu celah abadi berdaulat menjadi cukup dekat dengan 5 wilayah. Tetapi sekarang, setelah dia menggunakan metode ini, perbedaannya menjadi lebih besar lagi. Ini adalah ancaman besar, tentu saja. Secara normal, bencana yang kacau terjadi sekali 100 tahun, sekarang, itu mungkin terjadi dalam 70 atau 80 tahun. Begitu bencana kacau Fang Yuan tiba, para bangsawan lainnya akan menemukan kesempatan untuk menyerangnya bersama-sama. Pada saat itu, ia akan menghadapi ancaman internal dan eksternal. Fang Yuan memiliki ekspresi yang teguh, ia memutuskan sendiri setelah membuat pilihan ini. Apakah pertaruhan ini sepadan akan tergantung pada masa depan? Saat laju waktu bukaan abadi yang berdaulat meningkat, produksi esensi abadi aprikot kuning juga mulai meningkat. Pengembangan bukaan abadi juga meningkat pesat. Ketiga bangsawan itu berada dalam kebuntuan sekarang. Seiring berlalunya hari, dunia Gu Immortal di 5 wilayah terfokus pada ketiga orang terhormat ini, mengamati tindakan mereka dan mendiskusikan kemungkinan keputusan mereka di masa depan. Karena He Chun Qiu menggunakan terlalu banyak metode jalur waktu dalam periode ini, ia harus memulihkan diri dan beristirahat. Dengan demikian, Wu Shuai memimpin Gu Immortal lainnya dan membentuk urat air pertama. Fang Yuan menghadapi kesulitan yang lebih besar dalam mempertahankan bentuk surga sekarang. Sementara Star Constellation Immortal Venerable memintanya untuk Gu Immortal kedua. Mata bintang, pikiran bintang. Setelah ragu-ragu sejenak, Fang Yuan memilih untuk memberikan Gu Immortal pikiran bintang kepada Star Constellation Immortal Venerable. Jurus pamungkas abadi, rahasia surgawi yang tersamar. Pada hari ini, Fang Yuan akhirnya menggunakan jurus pamungkas ini secara resmi. Ini menandai dimulainya penyempurnaan Heavenly Essence Treasure Imperial Lotus. Kali ini, rahasia surgawi yang tersamar dimodifikasi oleh Fang Yuan, berisi beberapa Gu Immortal jalur surga lagi. Tidak hanya lebih kuat dan lebih tebal, itu bahkan dapat memungkinkannya untuk mengendalikan jangkauan rahasia surgawi yang tersamar sampai batas tertentu. Fang Yuan tidak pelit sekarang, dia langsung menggunakan 60% material abadi jalur surga miliknya. Pada saat yang hampir bersamaan dengan aktivasi rahasia surgawi yang tersembunyi, di dalam celah abadi yang berdaulat, penyempurnaan untuk memajukan teratai kekaisaran harta karun esensi surgawi juga dimulai. Di dalam kolam penyesalan darah persegi 4 elemen, Wu Shuai, He Chun Qiu, dan sekitar 10 dewa Gu berbulu tiba di pos mereka dan mulai menunggu penyempurnaan dimulai. Ini adalah kelompok yang luar biasa yang berkumpul, tetapi mereka baru membantu sekarang. Indra ilahi dari tubuh utama Fang Yuan hadir sekarang, dia akan menyempurnakan Gu secara pribadi. Gemuruh, cahaya giok melesat keluar, melonjak seperti sungai yang mengalir. Keharuman menyebar kemana-mana, menyebabkan orang merasa senang. Ini baru langkah pertama, tetapi segunung kecil material abadi jalur kayu peringkat 9 telah dikeluarkan. Gu abadi peringkat 9 semuanya luar biasa, sementara teratai kekaisaran harta karun esensi surgawi adalah Gu vital dari yang mulia abadi teratai Genesis, itu juga merupakan Gu yang paling membantu bagi Fang Yuan sekarang. Ini adalah ketidakpastian yang besar. Oleh karena itu, Fang Yuan segera merasakan fluktuasi besar dalam keberuntungannya sendiri bab 2232, keberuntungan tungku. Fang Yuan berkehendak dalam benaknya, panci keberuntungan memasak rumah Gu abadi peringkat 8 mulai aktif. Fang Yuan mengalihkan pandangannya dan melihat ke atas. Dia melihat bahwa keberuntungan jalur penyempurnaan peringkat 9-nya seperti tungku. Tungku itu tampaknya terbuat dari tanah liat, ada banyak retakan di permukaannya yang membuatnya tampak seperti dibuat dengan buruk. Di bagian bawah tungku,
ada setumpuk kayu bakar yang terbakar dengan hebat. Ini menunjukkan bahwa Fang Yuan saat ini menggunakan semua cadangan esensi abadinya. Di dalam tungku, dua gumpalan awan saling terkait. Satu gumpalan adalah awan bangau abadi yang berwarna putih dengan bintik-bintik hitam di dalamnya, menyerupai bentuk surga. Awan ini hampir pecah, tetapi setiap kali akan runtuh, panas akan dipancarkan dari tungku untuk mengumpulkannya kembali dengan paksa. Gumpalan awan lainnya lebih kecil, menyerupai teratai hijau. Awan teratai hijau adalah kebalikan dari bangau abadi, yang terakhir hampir pecah sementara yang pertama terlalu padat. Sebagian besar panas tungku digunakan pada awan teratai hijau ini, ia mencoba melelehkan sepotong batu kapur. Awan teratai hijau sebagian besar terkondensasi, hanya sebagian kecil yang meleleh dan menyebar, mengalir menuju celah-celah tungku dan tenggelam ke dasar, seolah-olah ia mencoba untuk berakar. Tungku ini dibuat terlalu kasar, penuh dengan retakan, itu menunjukkan bahwa fondasiku tidak stabil. Lubang abadi yang berdaulat juga memiliki ancaman tersembunyi lainnya, karena belum melalui bencana kacau yang sebenarnya, ada ruang besar untuk perbaikan. Awan bangau abadi adalah bentuk surga, sedangkan awan teratai hijau adalah usahaku untuk memurnikan harta karun esensi surgawi teratai kekaisaran. Bagaimana dengan keberuntungan para bangsawan lainnya? Fang Yuan mencoba melihat, tetapi ia tidak dapat melihat apapun di luar keberuntungan tungku. Ketika ia berada di peringkat 8, keberuntungannya seperti pilar cahaya perak, sementara keberuntungan tiga bangsawan lainnya seperti awan yang mengambang di sekelilingnya. Saat ini, ia telah menjadi seorang bangsawan jalur pemurnian, tetapi ia tidak dapat lagi melihat keberuntungan para bangsawan. Fang Yuan tahu alasannya. Selain metode pertahanan kedua orang terhormat itu, alasan utamanya adalah peringkat panci keberuntungan memasak terlalu rendah. Itu hanya peringkat 8, sudah luar biasa bisa melihat keberuntungan peringkat 9 milik Fang Yuan sendiri. Tentu saja, masih ada detail spesifik yang tidak bisa dilihat melaluinya. Jika harus mengamati dua keberuntungan lainnya dan melihat bagaimana mereka berhubungan dengan keberuntungan Fang Yuan sendiri, kesulitannya akan berada di luar kemampuan panci keberuntungan memasak. Tetapi bahkan jika aku bisa melihat hubungan keberuntungan, aku tidak bisa menggunakannya sebagai informasi yang dapat diandalkan. Fang Yuan berpikir, sebelum pertempuran di Gua Iblis Gila, Fang Yuan menggunakan inspeksi keberuntungan beberapa kali. Sekarang setelah dia mengingatnya, fenomena keberuntungan mengenai Star Constellation Immortal Venerable dan Spectral Soul Demon Venerable cukup akurat. Alasan utama dari apa yang dia lihat adalah bahwa Star Constellation Immortal Venerable terbagi menjadi 3 keberadaan, sementara Spectral Soul Demon Venerable tidak dalam keadaan normalnya, dan mereka juga bukan kultivator jalur keberuntungan. Keberuntungan Aurora Emas Giant Sun Immortal Venerable jelas tidak dapat diandalkan. Giant Sun Immortal Venerable dihidupkan kembali melalui metode jalur darah, tetapi informasi penting ini tidak ditunjukkan dalam fenomena keberuntungan. Pada saat yang sama, sistem pertarungannya memiliki efek samping yang mengerikan, ini juga tidak terungkap. Keberuntungan Aurora Emas yang melambangkan Giant Sun Immortal Venerable ditekan sebagian besar waktu. Jelas, Giant Sun Immortal Venerable telah menggunakan metode jalur keberuntungan untuk menyembunyikan keberuntungannya sendiri dan menyesatkan Fang Yuan. Dia adalah Giant Sun Immortal Venerable, mantan pemuka jalan keberuntungan, dia juga jelas tentang cara kerja panci keberuntungan memasak, tidak aneh bahwa dia mencapai ini. Fang Yuan saat ini sedang berpikir untuk menggunakan rahasia surgawi yang tersembunyi untuk menipu kedua orang yang terhormat itu. Sebenarnya, Giant Sun Immortal Venerable telah melakukan ini sebelum pertempuran di Crazy Demon Cave. Di dalam celah abadi yang berdaulat, kolam penyesalan darah persegi 4 elemen. Api abu-abu menyala dengan hebat, itu besar seperti gunung. Bahan abadi jalur kayu dimasukkan ke dalam satu persatu saat mereka meleleh seperti lilin. Di dasar api, ada es yang sangat dalam selama 10.000 tahun. Harta karun esensi surgawi Gu abadi peringkat 8. Teratai kekaisaran, disegel di dalam es yang sangat dalam. Para dewa Gu yang hadir awalnya tegang dan gugup, tetapi lebih dari 10 hari telah berlalu sejak pemurnian dimulai, mereka semua mulai merasa bersemangat dan gembira. Semua bahan abadi telah berhasil meleleh. Pada tingkat kemajuan ini, hanya dalam 10 hari atau lebih, kemajuan akan berhasil. Metode pemurnian Gu yang luar biasa macam apa ini? Di permukaan, itu tampak seperti perpaduan pemurnian es dan pemurnian api, tetapi pada dasarnya,
ini adalah kombinasi sempurna dari kedalaman gaya isolasi manusia dan metode pemurnian Gu alami manusia berbulu. Ada juga banyak poin penting yang penuh misteri. Bahkan jika kita berpartisipasi secara pribadi dan menyaksikan seluruh proses dengan saksama, kita tidak dapat memahami makna mendalam yang terkandung di dalamnya. Guru benar-benar layak menjadi jalan pemurnian yang dimuliakan, perbedaan antara kita adalah siang dan malam. Namun tepat pada saat ini, ekspresi Fang Yuan tenggelam. Oh tidak, penyempurnaan Gu akan gagal. Intuisi jalur penyempurnaan yang kuat memenuhi pikiran dan tubuhnya. Fang Yuan tidak meragukan intuisi ini, pada saat pertama, dia menyadari kebenarannya. Ada masalah dengan pemrosesan bahan abadi jalur kayu. Bahan abadi jalur kayu ini tampaknya baik-baik saja, tetapi ada cacat kecil di setiap langkah prosesnya. Saat cacat ini terakumulasi, mereka menjadi cukup signifikan untuk menghancurkan seluruh upaya penyempurnaan. Jika dia melanjutkan, tidak akan ada gunanya. Fang Yuan membuat keputusan untuk menghentikan upaya penyempurnaan Gu. Apa? Mengapa kita berhenti? Semuanya berjalan lancar. Bodoh. Tuan membuat keputusan, itu harus benar. Kita terlalu lemah, bagaimana kita bisa memahaminya? Segera ikuti perintahnya dan lakukan. Di dalam kolam penyesalan darah persegi 4 elemen, 10 atau lebih Dewa Gu bekerja dengan kacau saat mereka secara bertahap menghentikan penyempurnaan Gu. Setelah sehari semalam, di bawah upaya penuh Fang Yuan dan yang lainnya, upaya penyempurnaan pertama berhenti. Semua bahan abadi peringkat 9 yang mereka investasikan terbuang sia-sia. Semua Dewa Gu mengalami luka ringan, bahkan kolam penyesalan darah persegi 4 elemen juga rusak. Namun, yang membuat Fang Yuan merasa sangat kehilangan adalah pengeluaran esensi abadi aprikot kuning. Sebagai orang utama yang terlibat dalam penyempurnaan ini, ia menderita luka paling parah. Jurus pamungkas abadi, sempurnakan diri. Fang Yuan menggunakan jurus pamungkasnya dan menyempurnakan semua tanda dao jalur kayu dan jalur penyempurnaan sambil merasa senang dalam hati. Untungnya, aku menjadi seorang yang terhormat dan memperoleh intuisi jalur penyempurnaan yang begitu tepat, bahkan selama proses penyempurnaan Gu abadi peringkat 9, aku masih memegang inisiatif. Memiliki inisiatif membuat situasinya benar-benar berbeda. Seperti kali ini, Fang Yuan merasakan bahwa ia akan gagal dan segera berhenti. Dengan melakukan ini, ia menderita lebih sedikit kerugian dan yang terpenting, luka mereka juga diminimalkan karena tindakan pencegahan mereka. Penyempurnaan Gu abadi peringkat 9 bukanlah hal yang sederhana. Tanpa intuisi, jika seseorang gagal tiba-tiba, lebih dari setengah Dewa Gu ini akan mati, sementara kolam penyesalan darah persegi 4 elemen akan hancur total, atau jika ia beruntung, sebagian kecil mungkin akan tetap ada. Namun Fang Yuan akan menderita luka yang jauh lebih dalam, itu pasti akan melumpuhkannya. Namun sekarang setelah dia mengambil inisiatif untuk berhenti, hilangnya sumber daya dan Gu Immortal, dan kerusakan rumah Gu Immortal ditekan seminimal mungkin, harta karun esensi surgawi Gu Immortal peringkat 8, teratai kekaisaran juga utuh tanpa kerusakan apa pun. Tentu saja, ini ada hubungannya dengan rencana penyempurnaan yang dipikirkan Fang Yuan dengan cermat. Kali ini, dia memilih untuk menggunakan penyempurnaan es untuk mengisolasi harta karun esensi surgawi peringkat 8 teratai kekaisaran terlebih dahulu. Dia hanya akan menggunakannya dalam beberapa langkah terakhir. Jika saja aku bisa mendapatkan beberapa tanda dao sukses dari tanah terberkati infalibel, itu akan luar biasa. Atau mungkin, jika aku dapat meningkatkan level pencapaian jalur kayuku, kemampuanku untuk memproses bahan abadi jalur kayu ini akan meningkat, itu akan membantu situasi ini. Fang Yuan berspekulasi dalam hati. Bahkan Fang Yuan belum sepenuhnya memahami apa rahasia di balik tanda dao sukses tanah terberkati infalibel. Dia adalah seorang yang dimuliakan jalur penyempurnaan. Secara teoritis, dia adalah orang nomor 1 di jalur penyempurnaan di dunia. Level pencapaian Grandmaster tertingginya memungkinkannya untuk memahami setiap metode jalur penyempurnaan di dunia. Tetapi tanah terberkati infalibel adalah warisan rasial pria berbulu. Bahkan sampai hari ini, pengadilan surgawi belum berhasil mengendalikannya, mereka sangat waspada terhadapnya. Tanda dao sukses terlalu membantu untuk penyempurnaan Gu. Menurut deduksi Fang Yuan, itu tidak hanya berisi kedalaman jalur penyempurnaan tetapi juga esensi jalur manusia. Ini bisa dispekulasikan dengan membaca kurang dari legenda Renzu lebih besar dari. Justru karena kedalaman jalur manusia, Fang Yuan tidak bisa meniru tanda dao sukses sekarang. Setelah istirahat sementara,
Fang Yuan menyembuhkan dirinya sendiri sambil menstabilkan bentuk surga. Dia juga menggunakan gerakan pembunuh investigasi untuk mengamati tindakan kedua orang terhormat itu. Giant Sun Immortal Venerable berada di area Laut Es, sementara Star Constellation Immortal Venerable pergi jauh ke dataran utara. Mereka berdua fokus pada penyempurnaan tanda Dao alami. Situasi terbaik adalah mempertahankan status quo. Untuk tujuan ini, Fang Yuan bersedia membayar lebih banyak Gu abadi kepada mereka. Ini adalah investasi yang diperlukan. Namun, kedua orang terhormat itu tidak dapat sepenuhnya menyempurnakan tanda Dao alami dari kedua wilayah. Aku tidak punya banyak waktu tersisa. Fang Yuan memahami ini dengan jelas. Itu adalah hal yang sederhana. Laut Timur dan Dataran Utara sangat besar dan berisi tanda Dao yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan kedua orang terhormat ini tidak dapat memurnikan semuanya dalam waktu singkat. Ini adalah fakta yang mudah dibuktikan. Dia hanya perlu memeriksa catatan sejarah dan melihat berapa lama para terhormat menjelajahi dunia setelah mencapai peringkat 9. Kedua orang terhormat itu dibatasi oleh tidak hanya waktu tetapi juga esensi abadi. Begitu mereka berdua kehabisan cadangan esensi abadi, mereka tidak akan dapat terus memurnikan tanda Dao alami, mereka akan berhenti saat itu. Bagaimanapun, mereka perlu menyimpan sebagian dari esensi abadi mereka untuk pertempuran dan kemungkinan kejadian tak terduga. Memikirkan hal ini, Fang Yuan menggertakkan giginya. Kegagalan penyempurnaan Gu ini sangat merugikannya. Karena tidak gagal lebih awal tetapi hanya terjadi setelah melewati titik tengah, dia harus memulai dari awal lagi. Fang Yuan memiliki terlalu sedikit waktu, dia memperkirakan hanya ada satu kesempatan tersisa. Tidak, satu kesempatan terlalu sedikit. Telah diuji bahwa bahkan sebagai jalur penyempurnaan tingkat 9 yang terhormat, tingkat keberhasilan saya dalam menyempurnakan Gu abadi tingkat 9 jauh lebih rendah daripada tingkat 8. Sepertinya saya perlu bertaruh lebih keras. Fang Yuan segera memerintahkan He Chun Qiu untuk mengambil tindakan di celah abadi berdaulat lagi. Jurus pembunuh jalur waktu digunakan secara berurutan, aliran waktu celah abadi berdaulat meningkat lagi. Tetapi Fang Yuan membayar harga yang sangat mahal untuk ini. Karena dia baru saja menggunakan jurus pembunuh jalur waktu sebelumnya, efek dari metode saat ini terlalu kecil. Untuk meningkatkan aliran waktu secara paksa, Fang Yuan harus menggunakan metode jalur waktu lainnya. Dan hasilnya adalah semua tanda Dao jalur waktu He Chun Qiu habis dalam prosesnya. Dapat dikatakan bahwa klon jalur waktu ini pada dasarnya tidak berguna sekarang. Namun dalam situasi saat ini, dengan Spring Autumn Cicada yang tidak dapat digunakan, bukan masalah besar bahwa klon jalur waktu menjadi tidak berguna. Setelah semuanya dipersiapkan, Fang Yuan mulai memurnikan Heavenly Essence Treasure Imperial Lotus lagi sambil berpacu dengan waktu bab 2233, Roh Surgawi Langit Hitam. Di dalam celah abadi yang berdaulat. Cepat, gantikan aku tidak bisa bertahan lagi. Aku akan datang. Huff. Akhirnya kita melewati tahap lain. Di dalam kolam pemurnian darah penyesalan persegi 4 elemen, para dewa abadi yang membantu semuanya bernapas dengan kasar. Setelah kegagalan pertama, Fang Yuan terus mengalami 2 kali percobaan yang gagal lagi. Dia tidak kekurangan bahan abadi jalur kayu peringkat 9, tetapi waktu mendesak, dia tidak punya pilihan selain menggunakan metode yang lebih agresif. Dia mengubah prosedur pemurnian Gu. Harta karun esensi surgawi peringkat 8 teratai kekaisaran harus dilindungi, tetapi langkah-langkah sebelumnya menjadi lebih sederhana. Akibatnya, pengeluaran esensi abadi menjadi lebih intens, setiap langkah menjadi lebih rumit dan membutuhkan upaya penuh dari para dewa abadi yang membantu. Jelas, mereka mencapai batas mereka. Fang Yuan mengerutkan kening dalam-dalam. Beberapa hari berlalu tetapi kedua yang terhormat itu tidak bergerak, situasinya semakin menyusahkan baginya. Tidak hanya sedikit kemajuan dalam penyempurnaan harta karun esensi surgawi peringkat 9, teratai kekaisaran, bentuk surga juga menjadi semakin sulit untuk dilindungi. Penggabungan 2 surga yang tak terlupakan telah mencapai momen yang paling intens. Di langit di atas 5 wilayah, hitam dan putih bercampur menjadi satu sambil berubah dengan cepat. Siang dan malam berganti dengan kecepatan yang cepat, manusia dan binatang buas mendongak dengan ketakutan. Mereka merasa seperti kiamat akan segera terjadi. Bahkan rute matahari telah berubah. Segala sesuatu yang menghalangi jalannya, baik awan hitam maupun pasukan binatang buas, semuanya musnah. Bangau putih bentuk surga berteriak keras,
Fang Yuan mencoba menggunakan metode jalur penyempurnaan tetapi hanya dapat memperlambat akumulasi luka-lukanya. Bentuk surga semakin rusak, tetapi Fang Yuan telah mencapai batasnya sendiri, dia tidak dapat memodifikasi bentuk surga lagi. Bagaimanapun, dia saat ini sedang menyempurnakan Gu Abadi peringkat 9. Faktor yang paling penting adalah waktu. Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa dan Yang Mulia Abadi Konstelasi Bintang akan segera berhenti juga. Fang Yuan telah memberikan Gu Bintang Abadi ketiga kepada Yang Mulia Abadi Konstelasi Bintang, dia masih bisa menundanya sebentar. Selain itu, Fang Yuan telah membuang-buang waktu untuk berbincang dengan Yang Mulia Abadi Konstelasi Bintang dan Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa, menggunakan saran untuk bertransaksi dengan Gu Abadi untuk menunda hal yang tak terelakkan. Selama periode ini, Yang Mulia Abadi Konstelasi Bintang dan Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa telah menggunakan metode investigasi mereka sendiri untuk menyelidiki situasi Fang Yuan. Namun karena efek luar biasa dari rahasia surgawi yang tersembunyi, Fang Yuan berhasil menyembunyikan kebenarannya. Fang Yuan telah menghabiskan banyak esensi abadi, cadangannya, mencapai titik terendah, yang berarti kekuatan tempurnya juga telah jatuh. Jika kebenarannya terungkap, kedua orang terhormat itu akan bergandengan tangan untuk menyerangnya. Jauh di dataran utara, Star Constellation Immortal Venerable menatap langit yang menyatu saat cahaya bintang melintas di matanya. Sudah waktunya, sekarang adalah momen paling intens dari penyatuan urat surga, ini juga momen yang paling penting. Jika Fang Yuan berhasil melewati ini, dia mungkin bisa mempertahankan bentuk surga. Tapi bagaimana kita bisa membiarkan ini terjadi? Star Constellation Immortal Venerable tersenyum, dia bergerak dan menghilang di tempat seperti aliran cahaya bintang. Dia segera kembali ke Gua Setan Gila. Karena dia mengenal tempat itu, Star Constellation Immortal Venerable dengan mudah tiba di kekosongan lapisan ke-9. Spectral Soul Demon Venerable terjebak di sini, setelah melihat Star Constellation Immortal Venerable, dia meraung dan menyerangnya. Star Constellation Immortal Venerable telah bersiap untuk ini. Dia memblokir serangan Spectral Soul Demon Venerable sambil mengaktifkan metode untuk membentuk celah. Star Constellation Immortal Venerable terbang melalui celah ini sementara Spectral Soul Demon Venerable mengejarnya, menyebabkan mereka berdua tiba di Northern Plains. Pada saat yang hampir bersamaan, Fang Yuan dan Giant Sun Immortal Venerable merasakan sensasi. Apakah Star Constellation Immortal Venerable berpikir untuk melepaskan Spectral Soul Demon Venerable untuk membantai makhluk hidup di Northern Plains-ku? Giant Sun Immortal Venerable mengerutkan kening. Dia telah mempertimbangkan kemungkinan ini sebelumnya. Namun, ini bukanlah gaya pengadilan surgawi. Seperti yang diharapkan, Giant Sun Immortal Venerable tidak salah menebak. Star Constellation Immortal Venerable mundur sambil memikat Spectral Soul Demon Venerable kedua surga. Hehehe, Fang Yuan dalam masalah. Giant Sun Immortal Venerable menenangkan pikirannya, dia mulai mengamati pertunjukan sebagai penonton. Star Constellation Immortal Venerable, apa yang kamu lakukan? Fang Yuan segera menanyainya di surga kuning harta karun, berbicara dengan marah, aku memberimu 3 Immortal Gu sebelumnya. Star Constellation Immortal Venerable tersenyum, tepat sekali, aku akan memberitahumu rahasia yang tidak diketahui siapapun. Dulu, Spectral Soul Demon Venerable tidak ingin menciptakan jalur jiwa, tujuannya adalah jalur pembunuhan. Dia adalah orang yang dipilih oleh takdir, dia memiliki keberuntungan bawaan yang sangat besar dan banyak sekali pertemuan yang tidak terduga. Suatu kali, ketika dia menjelajahi surga hitam yang tak terlupakan, menurutmu apa yang dia lihat? Star Constellation Immortal Venerable berbicara dengan nada lembut. Setelah mendengar kata-katanya, ekspresi Fang Yuan tenggelam saat pikiran muncul di benaknya. Ini tidak sulit ditebak. Pertama, Spectral Soul Demon Venerable tidak dalam kondisi pikiran yang benar, ia kehilangan kewarasannya dan bahkan pergi untuk memperbaiki lubang di batas dunia di Crazy Demon Cave. Kedua, Star Constellation Immortal Venerable saat ini sedang mencoba untuk memikat Spectral Soul Demon Venerable kedua surga abadi, ia ingin memberi Fang Yuan masalah. Tapi masalah macam apa itu? Meskipun bentuk surga hanya bisa bertahan di surga putih abadi, ia masih bisa bergerak meskipun berada di ambang kehancuran. Jadi, secara teori, selama Fang Yuan menghindari pertempuran dan membawa bentuk surga dengan kecepatan tinggi, ia hanya perlu menjauh dari Star Constellation Immortal Venerable. Pada saat itu,
Spectral Soul Demon Venerable tanpa kewarasan hanya akan menyerang Star Constellation Immortal Venerable. Bagaimanapun, ia adalah orang yang paling mengancam baginya. Namun, sekarang, karena Star Constellation Immortal Venerable mengambil tindakan seperti itu, dia pasti punya cara agar Spectral Soul Demon Venerable menargetkan Fang Yuan sebagai gantinya. Dengan kesulitan Fang Yuan saat ini, jawaban yang paling mungkin menjadi jelas. Fang Yuan mendengus dalam hatinya. Star Constellation Immortal Venerable menjelaskan kebenarannya, sepertinya kamu sudah menebaknya. Memang, saat itu, sebelum Spectral Soul menjadi Demon Venerable, dia sudah mendapatkan metode jalur makanan. Suatu kali, ketika dia menjelajahi surga hitam abadi, dia secara kebetulan menemukan roh surgawi surga hitam abadi. Spectral Soul ingin sekali menciptakan jalur pembunuhan, dia merasakan peluang itu dari roh surgawi. Jadi, dia menggunakan metode jalur makanan untuk melahap roh surgawi hitam abadi ini ke dalam perutnya dan menyatukannya dengan dirinya sendiri. Roh surgawi surga hitam abadi. Saat itu, karena Tifing Heaven Demon Venerable dapat menemukan roh surgawi alami di surga putih abadi, mengapa tidak ada hal seperti itu di surga hitam? Alasannya adalah Spectral Soul Demon Venerable telah melahap roh surgawi surga hitam. Fang Yuan, aku akan menyimpan ketiga Gu abadi itu. Aku harus kembali ke dataran utara dan menyempurnakan lebih banyak tanda dao jalur kebijaksanaan. Aku akan meninggalkan Spectral Soul Demon Venerable bersamamu. Setelah mengatakan ini, Star Constellation Immortal Venerable berbalik dan pergi. Melihat bahwa dia akan pergi, Spectral Soul Demon Venerable menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Menatap Star Constellation Immortal Venerable yang pergi, dia berbalik ke arah Fang Yuan karena ada sesuatu yang lebih menarik baginya. Ekspresi Fang Yuan muram. Spectral Soul Demon Venerable masih berada di surga di atas Northern Plains, tetapi dia telah merasakan bentuk surga yang berada di Laut Timur. Terbukti, setelah dia melahap roh surgawi surga hitam, meskipun dia tidak berhasil menciptakan jalur pembunuhan, dia masih memahami banyak kedalaman yang memungkinkannya menciptakan jalur jiwa. Ketika Spectral Soul Demon Venerable terperangkap di lapisan ke-9, dia tidak dapat merasakan 5 wilayah dan 2 surga, tetapi begitu dia tiba di 2 surga yang tak terlupakan, dia dengan jelas merasakan roh surgawi. Roh surgawi surga hitam dan surga putih berasal dari 2 surga yang tak terlupakan, mereka seperti roh tanah-tanah yang diberkati dan roh surgawi gua surga, mereka memegang otoritas dan kendali atas 2 surga. Tepatnya begitu, bentuk surga, yang menggunakan roh surgawi surga putih sebagai intinya, dapat menemukan banyak surga gua di surga putih, bahkan dapat membantu saya menyerang pengadilan surgawi. Sekarang, dengan menyatunya kedua surga, 2 roh surgawi dari surga hitam dan putih juga tampaknya menyatu bersama. Tidak peduli pihak mana yang melahap yang lain, mereka akan mendapatkan peningkatan kekuatan yang besar dan menjadi inti baru dari surga yang baru menyatu. Segala macam alasan terlintas di benak Fang Yuan. Di sisi lain, Spectral Soul Demon Venerable membuat keputusannya, ia menyerbu ke arah Fang Yuan, tampaknya mengikuti nalurinya. Ia memiliki tubuh besar yang bukan lagi manusia, tetapi ia memiliki tingkat kultivasi peringkat 9 yang asli, ia sangat cepat dan tampak seperti sedang berteleportasi di surga hitam. Fang Yuan menghela napas, melihat Spectral Soul Demon Venerable semakin dekat, ia mengambil bentuk surga dan mulai terbang menjauh. Matahari. Matahari adalah sesuatu yang ada di surga putih yang tak terlupakan, itu adalah penangkal terbesar bagi surga hitam yang tak terlupakan. Setelah Spectral Soul Demon Venerable melahap roh surgawi surga hitam, ia juga akan menghadapi batasan seperti itu. Fang Yuan tidak bergerak kemana-mana. Pertama, bentuk surga sangat tidak stabil sekarang, jika ia bergerak cepat, itu mungkin akan hancur. Kedua, matahari adalah lingkungan yang baik untuk wujud surga. Dan ketiga, jika Fang Yuan pergi ke tempat lain untuk melawan Spectral Soul Demon Venerable, 2 orang terhormat lainnya mungkin merasakan kelemahannya dan mengambil tindakan. Fokus utama Fang Yuan adalah untuk memurnikan Heavenly Essence Treasure Imperial Lotus sekarang. Dia harus mengulur waktu lebih lama dan menyelesaikan pemurniannya. Raung, Spectral Soul Demon Venerable mulai mengejar Fang Yuan. Gas berwarna hitam menyebar menjadi rantai yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke arah Fang Yuan. Fang Yuan mendengus dan menggunakan sedikit perhatiannya untuk menghancurkan rantai hitam itu. Kecepatannya meningkat lagi saat dia mendekati matahari. Saat jaraknya semakin dekat,
panas dan cahaya yang kuat memaksa Fang Yuan untuk menutup matanya. Jika bukan karena metode pertahanannya, dia pasti sudah terbakar. Spectral Soul Demon Venerable mengejar tanpa henti. Dia memuntahkan sungai jiwa yang besar sambil menembakkan tombak jiwa yang tak terhitung jumlahnya dan memicu ledakan. Dia menggunakan segala macam metode untuk menghentikan Fang Yuan, tetapi di tengah jalan, cahaya matahari membatasi kekuatan metodenya. Pada saat mereka mencapai Fang Yuan, metodenya hancur dengan sendirinya. Bentuk surga menangis lebih menyedihkan sekarang. Semakin dekat dengan matahari, semakin banyak tanda dao jalur cahaya dan jalur api, bentuk surga tidak dapat menahan lebih banyak lagi. Aku tidak bisa mendekat, jika tidak, bentuk surga akan hancur. Fang Yuan menggertakkan giginya, dia mengikuti jejak matahari, menjaga jarak tertentu. Tetapi kemudian, setelah Spectral Soul Demon Venerable akhirnya tiba, dia mulai bertarung melawan Fang Yuan. Fang Yuan bertarung saat dia mundur, dia harus mempertahankan bentuk surga sambil berhadapan dengan Spectral Soul Demon Venerable. Dia juga harus menyempurnakan Gu Abadi peringkat 9, pikirannya terkuras dengan cepat, cadangan esensi abadinya mencapai tingkat kritis. Situasinya berbahaya, ini tidak bisa terus berlanjut, jika dia bertarung sekarang, kelemahannya akan terungkap, rahasia surgawi yang tersembunyi tidak bisa menyembunyikan apapun dalam kasus itu. Cahaya kejam melintas di mata Fang Yuan. Dia tahu bahwa kedua orang terhormat itu saat ini sedang menyaksikan keributan di sini dengan perhatian penuh. Aku hanya bisa mengorbankan bentuk surga sekarang. Pada saat berikutnya, Fang Yuan diam-diam mengaktifkan rahasia surgawi yang tersembunyi. Tapi kali ini, bahan abadi bentuk surga yang dia pilih untuk dikeluarkan adalah inti dari bentuk surga, roh surgawi putih yang tak terlupakan. Bentuk surga berteriak saat menatap tuannya dengan ketakutan. Tetapi dalam beberapa tarikan napas waktu, itu menghilang sepenuhnya dari keberadaan. Sejumlah besar tanda dao jalur surga yang menumpuk menjadi gunung yang lebat segera menyelimuti Fang Yuan. Yang mulia iblis jiwa spektral menjadi marah, Fang Yuan telah menghancurkan bentuk surga di depannya dan tidak meninggalkan apapun. Pada saat berikutnya, jurus pembunuh jalur jiwa meletus, serangan melonjak seperti gelombang pasang besar di langit. Fang Yuan mendengus dingin. Dia berbalik dan terbang menuju matahari. Bab 2234 penyempurnaan selesai. Jurus pembunuh abadi, pelangi 7 pembunuh. Fang Yuan mendorong dengan telapak tangannya saat cahaya pelangi melesat keluar. Bam! Dengan suara keras, cahaya pelangi mengembang puluhan kali lipat dari ukuran aslinya, sinar surgawi yang besar menyapu dan menghancurkan semua asap jiwa di sekitarnya. Setelah mendapatkan jalur yang jelas, Fang Yuan meningkatkan kecepatannya dan berhasil keluar dari asap jiwa. Seketika, matahari yang terik memenuhi penglihatan Fang Yuan. Cahaya dan panas yang mengerikan menyapu asap jiwa yang membuntuti di belakangnya. Spectral Soul Demon Venerable berteriak dengan marah, merobek lapisan tipis asap jiwanya dan mengejar lagi. Masih mengikutiku, cahaya dingin melintas di mata Fang Yuan. Pada saat yang genting, dia mengorbankan roh surgawi putih. Tanpa beban bentuk surga, seolah-olah dia telah meletakkan gunung di punggungnya. Sebelumnya, dia tidak bisa mendekati matahari karena bentuk surga. Tanpa kekhawatiran ini lagi, Fang Yuan mendekati matahari lebih dekat lagi. Cahaya putih yang mengerikan hampir membutakan matanya. Suhu meningkat tajam, bahkan dengan 3 metode pertahanan, Fang Yuan masih merasa kesulitan bernapas, tubuhnya dipenuhi keringat. Spectral Soul Demon Venerable yang berada di belakangnya mengaktifkan jurus pembunuh lagi, ratusan lengan setebal pohon besar muncul. Asap hitam membumbung dari tubuhnya, menyebar ke beberapa li di sekitarnya. Spectral Soul Demon Venerable semakin dekat dengan Fang Yuan sambil diselimuti asap tebal. Dia ingin menggunakan jurus pembunuh medan perang untuk menjebakku. Kejutan melintas di mata Fang Yuan saat dia mengambil tindakan untuk menghancurkan asap hitam. Spectral Soul Demon Venerable segera mengalami serangan balik, auranya sangat melemah. Sebagian besar perhatian Fang Yuan tertuju pada celah abadi yang berdaulat, dia tidak berhenti berfokus pada masalah pemurnian harta karun esensi surgawi teratai kekaisaran. Terus terang, Spectral Soul Demon Venerable saat ini memberi Fang Yuan sedikit tekanan. Kurangnya kewarasan adalah kelemahan terbesar Spectral Soul Demon Venerable. Seperti sebelumnya, dia mengikuti nalurinya dan mencoba menggunakan jurus pembunuh medan perang untuk menjebak Fang Yuan, itu terlalu bodoh. Fang Yuan dengan mudah menghancurkannya dan menyebabkannya menderita serangan balik yang sangat besar. Sebelumnya di Crazy Demon Cave,
Fang Yuan, Giant Sun Immortal Venerable, dan Paradise Earth berada di dalam Door of Life and Death. Spectral Soul Demon Venerable memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi saat itu. Namun sekarang, tanpa lingkungan jalur jiwa, ancaman Spectral Soul Demon Venerable menjadi jauh lebih rendah. Dan yang terpenting, Spectral Soul Demon Venerable tidak dalam kondisi yang baik sekarang. Dia pasti telah membayar harga yang sangat mahal untuk mengatasi lubang di Crazy Demon Cave itu. Ini berarti lubang itu kemungkinan telah diperbaiki oleh Spectral Soul Demon Venerable. Fang Yuan tahu bahwa jika ada lubang di batas dunia, Heavenly Dao akan menggunakan metode untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Namun karena kekacauan di luar melonjak tanpa henti, penyembuhan diri sangat sulit. Semakin besar lubangnya, semakin sulit pula. Saat itu, Tifing Heaven Demon Venerable membuat lubang yang membutuhkan beberapa orang terhormat untuk bekerja sama untuk memperbaikinya. Namun lubang di formasi Crazy Demon milik Limitless Demon Venerable adalah yang terkecil. Formasi itu menahan kekacauan dan menjaga lubangnya tetap kecil, sehingga Crazy Demon Cave tetap ada begitu lama. Setelah pertempuran di Crazy Demon Cave, Spectral Soul Demon Venerable pergi untuk memperbaiki lubang ini. Dia menggunakan fondasinya sendiri untuk menahan kekacauan yang melonjak, sehingga Heavenly Dao memiliki kesempatan untuk memperbaikinya. Jadi, tidak ada yang mengejutkan dalam hasil ini. Jika lubang itu masih ada, dengan sikap pengadilan surgawi, Star Constellation Immortal Venerable tidak akan memancing Spectral Soul Demon Venerable pergi. Sebenarnya, jika lubang itu masih ada, Spectral Soul Demon Venerable juga tidak akan keluar. Menurut deduksi Fang Yuan, dia akan fokus pada lubang itu sebagai prioritas utamanya. Sayang sekali penyembunyian hantu tidak berpengaruh, kalau tidak, aku bisa menjauh dari Spectral Soul Demon Venerable. Fang Yuan mewarisi penyembunyian hantu warisan sejati Tifing Heaven, tetapi para bangsawan tahu tentang ini. Spectral Soul Demon Venerable, Star Constellation Immortal Venerable, dan bahkan Giant Sun Immortal Venerable punya cara untuk melawannya. Penyembunyian hantu diciptakan pada masa Tifing Heaven, setelah 300.000 tahun, itu sudah ketinggalan zaman di mata para bangsawan. Fang Yuan ingin memodifikasinya juga, tetapi dia tidak memiliki jalur pencurian dan tingkat pencapaian jalur jiwa. Tetapi bahkan tanpa penyembunyian hantu, Fang Yuan masih bisa menjauh dari Spectral Soul Demon Venerable. Pada saat berikutnya, jurus pamungkas medan perang yang telah ia persiapkan sejak lama pun aktif. Jurus pamungkas itu meluas dan menyelimuti Fang Yuan, lalu mengembun menjadi titik kecil dan lenyap sepenuhnya. Spectral Soul Demon Venerable menyerang titik awal dengan serangan yang tak terhitung jumlahnya tetapi tidak ada efeknya, ia hanya bisa bergerak di sekitar area tersebut sambil menggeram marah. Aku tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan ini, kesempatan seperti itu tidak akan datang lagi. Di dalam jurus pamungkas medan perang, mata Fang Yuan bersinar dengan cemerlang, ia mulai memurnikan Heavenly Essence Treasure Imperial Lotus dengan kekuatan penuhnya. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Di dalam Four Elements Square Regret Blood Refinement Pool, api membumbung tinggi saat sungai es mencair, potongan-potongan material immortal tingkat 9 dimasukkan ke dalam api seperti sayuran murah. Di inti api, ada tetesan cairan merah, yang padat seperti lava cair. Cairan merah cair itu ditutupi lapisan cahaya keemasan, perlahan-lahan menetes ke Heavenly Essence Treasure Imperial Lotus. Di bawah kendali penuh Fang Yuan, cairan merah cair itu perlahan meresap dan menyebar di sekitar permukaan Heavenly Essence Treasure Imperial Lotus. Semua Gu Immortal terdiam dan tidak berani bernapas dengan berat, karena mereka tahu bahwa beberapa langkah terakhir ini adalah yang paling penting. Jika dia gagal, Heavenly Essence Treasure Imperial Lotus tingkat 8 akan rusak parah atau bahkan hancur. Fang Yuan menghilang. Pada saat Fang Yuan memasuki gerakan pembunuh medan perang, Star Constellation Immortal Venerable dan Giant Sun Immortal Venerable menggunakan metode investigasi terkuat mereka. Di bawah perlindungan rahasia surgawi yang tidak jelas, mereka hanya melihat bahwa Fang Yuan pergi ke medan perang, mereka tidak menemukan kebenaran bahwa dia sedang memurnikan Gu. Jadi dia menggunakan jurus ini, Star Constellation Immortal Venerable tidak terkejut. Jika Spectral Soul Demon Venerable waras, Fang Yuan tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Namun karena saat ini dia tidak bisa berpikir, adalah keputusan yang brilian untuk melakukan ini dan menghindarinya. Dia ingin menggunakan matahari untuk melemahkan Spectral Soul. Tebak Giant Sun Immortal Venerable. Spectral Soul Demon Venerable tetap berada di tempat Fang Yuan menghilang,
tetapi matahari masih bergerak maju. Star Constellation Immortal Venerable tersenyum tipis, dia segera menghubungi Giant Sun Immortal Venerable dan memberikan saran untuk bekerja sama. Giant Sun Immortal Venerable tidak bisa menahan perasaan tergerak. Star Constellation Immortal Venerable tidak menyarankan untuk melakukan gerakan pada Fang Yuan, sebaliknya, target barunya adalah Spectral Soul Demon Venerable. Spectral Soul Demon Venerable tidak berpikiran jernih sekarang, dia juga telah meninggalkan pintu kehidupan dan kematian. Meskipun dia memiliki tingkat kultivasi yang terhormat, dia adalah yang terlemah. Sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuhnya. Jika Spectral Soul Demon Venerable mendapatkan kembali kewarasannya, maka akan ada pemain catur baru di 5 wilayah dan 2 surga. Itu adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh ketiga orang terhormat itu. Star Constellation Immortal Venerable tidak hanya menghubungi Giant Sun Immortal Venerable, dia juga berbicara kepada Fang Yuan. Wanita tua ini sedang membuat rencana yang bagus. Dia tidak hanya mendapatkan gua abadi dariku, dia juga menyempurnakan tanda dao jalur kebijaksanaan dataran utara. Setelah menghancurkan wujud surgaku, dia ingin membunuh Spectral Soul Demon Venerable sekarang. Metode para gua abadi jalur kebijaksanaan biasanya datang berurutan, mereka sulit dihadapi seiring berjalannya waktu. Star Constellation Immortal Venerable adalah gua abadi jalur kebijaksanaan terkuat dalam sejarah, metode dan rencananya bahkan membuat Fang Yuan dan Giant Sun Immortal Venerable waspada. Namun, tidak dapat disangkal bahwa saran ini sangat menggoda. Spectral Soul Demon Venerable berada dalam kondisi seperti itu, dia memiliki kekuatan tetapi tidak kewarasan, dia adalah mangsa terbaik. Biasanya, aku pasti akan tergerak. Tapi sekarang, menyempurnakan Heavenly Essence Tracer Imperial Lotus adalah hal yang paling penting. Memikirkan hal ini, Fang Yuan tetap menyetujui saran itu. Terlalu mencurigakan jika dia menolak. Di satu sisi, Star Constellation Immortal Venerable dan Giant Sun Immortal Venerable mungkin berpikir bahwa dia kekurangan esensi abadi dan tidak ingin mengambil tindakan, itu mungkin menyebabkan mereka menjepitnya. Di sisi lain, jika Fang Yuan bersembunyi di sudut, kedua orang terhormat itu tidak akan benar-benar melawan Spectral Soul Demon Venerable. Mereka tidak ingin dia meraup keuntungan sebagai penonton. Saat ini, di celah abadi yang berdaulat, tetes ke-6 cairan merah cair telah memasuki Heavenly Essence Tracer Imperial Lotus. Fang Yuan setuju dengan Star Constellation Immortal Venerable sambil menghubungi Giant Sun Immortal Venerable. Giant Sun, aku khawatir Star Constellation Immortal Venerable memiliki rencana yang lebih dalam. Jangan lupa bahwa dia pernah mengendalikan Spectral Soul Demon Venerable. Kemungkinan dia akan menggunakan kita untuk melemahkannya sebelum mencoba mengambil kendali lagi. Giant Sun Immortal Venerable menanggapi dengan cepat, pengadilan surgawi masih sangat kuat, sementara rencana Star Constellation Immortal Venerable tidak terduga. Namun, kita harus mencoba membunuh Spectral Soul Demon Venerable. Jika dia mendapatkan kembali kewarasannya, itu akan menjadi masalah bagi kita semua. Giant Sun Immortal Venerable juga menyetujui saran Star Constellation Immortal Venerable. Ini menguntungkan baginya. Dia sekarang memiliki esensi abadi yang melimpah. Jika semua orang bertarung, mereka akan menghabiskan esensi abadi, keuntungannya akan menjadi lebih besar. Giant Sun Immortal Venerable dan Star Constellation Immortal Venerable pergi ke 2 surga, mereka mulai bertarung melawan Spectral Soul Demon Venerable. Setelah beberapa ronde, di bawah desakan kedua orang terhormat, Fang Yuan harus membatalkan jurus pamungkasnya di medan perang dan bergabung dalam pertarungan dengan tubuh utamanya. Itu tidak dapat dihindari. Jika dia tidak keluar, Giant Sun Immortal Venerable dan Star Constellation Immortal Venerable akan menghancurkan jurus pamungkasnya di medan perang bersama-sama dan memaksanya keluar. Spectral Soul Demon Venerable tidak dapat berpikir jernih sekarang, dia tidak berdaya melawan jurus pamungkas di medan perang tetapi kedua orang terhormat itu berbeda. Cahaya bintang bersinar sementara cahaya keemasan melonjak, jurus pamungkas Fang Yuan juga mengikuti di belakang mereka. Spectral Soul Demon Venerable dikepung dan dikeroyok. Dia mendarat dalam kondisi yang menyedihkan dan kehilangan beberapa ratus lengan. Dia membalas dengan ganas dengan sungai jiwa dan bola petir jiwa hitam yang meledak terus-menerus. Target utamanya tetaplah Fang Yuan. Jika dia melahap roh surgawi putih, kemampuannya untuk berpikir akan kembali. Apakah itu sebabnya dia sangat membenciku? Fang Yuan menggertakkan giginya tetapi tidak menghindar. Di dalam celah abadi yang berdaulat, dia mencapai langkah terakhir.
Cairan cair ke-99 mendarat di teratai kekaisaran harta karun esensi surgawi dan mulai menyebar. Gemuruh, penglihatan Fang Yuan menjadi gelap, tubuhnya dipenuhi tangisan dan jeritan jiwa-jiwa yang tersiksa. Beberapa lapis jurus pembunuh defensif meletus saat Fang Yuan berdarah dari 7 lubangnya, jiwanya bergetar hebat. Apa yang terjadi? Apakah dia melakukan kesalahan? Kedua orang terhormat itu mundur ke samping. Dalam situasi sebelumnya, Fang Yuan seharusnya punya waktu untuk menghindar. Giant Sun Immortal Venerable dan Star Constellation Immortal Venerable saling memandang, mereka tidak bergerak. Mereka tentu saja tidak akan menyelamatkan Fang Yuan, tetapi karena tanda dao yang saling bertentangan, jika mereka menyerangnya, mereka akan melemahkan serangan jalur jiwa. Menggunakan kesempatan yang diciptakan oleh serangan Spectral Soul Demon Venerable ini, Fang Yuan mengulur waktu untuk waktu terakhir yang dia butuhkan. Ledakan, kolam pemurnian darah penyesalan persegi 4 elemen meletus dengan cahaya yang tak tertandingi. Harta karun esensi surgawi teratai kekaisaran berhasil ditingkatkan pada saat ini. Aura peringkat 9-nya melonjak seperti tsunami, menyebar dengan cepat dan memenuhi seluruh lubang. Bab 2235, Jiwa Spektral sendiri tidak perlu ditakuti. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Peringkat 3 Heavenly Essence Tracer Imperial Lotus. Peringkat 4 Heavenly Essence Tracer Monarch Lotus. Peringkat 5 Heavenly Essence Tracer King Lotus. Dan di atas peringkat 5, Heavenly Essence Tracer Imperial Lotus. Heavenly Essence Tracer Imperial Lotus yang diperolehnya dari Sekte Langya akhirnya dinaikkan ke peringkat 9 saat ini. Gu abadi peringkat 9 ini masih memiliki daun lotus hijau giok, permukaannya cerah dan halus, seperti memiliki lapisan glasir. Di tengah lotus, ada kuncup bunga lotus. Bunga lotus memiliki kelopak seperti giok putih murni, tanpa cacat dan sempurna, tampaknya keluar dari dunia ini. Setelah Heavenly Essence Tracer Imperial Lotus peringkat 9 disempurnakan, ia aktif sendiri, menyerap energi purba di sekitarnya untuk mengubahnya menjadi manik-manik embun bening. Manik-manik embun murni ini berkumpul saat mengalir di sepanjang daun yang mengilap, berkumpul di kuncup di tengah tetesan demi tetesan. Kuncup bunga giok putih menyerap tetesan embun dan mulai berubah menjadi merah muda di bagian atas. Fang Yuan secara pribadi memurnikan gu abadi ini, dia sangat jelas tentang hal ini. Kuncup bunga giok putih akan mengumpulkan lebih banyak tetesan embun dan berubah dari putih menjadi merah muda, dan dari merah muda menjadi merah terang. Ketika kelopak bunga berubah menjadi merah sepenuhnya, ia akan mekar dan memperlihatkan polong teratai hijau giok di dalamnya. Di dalam polong teratai, akan ada 81 biji teratai, masing-masing adalah manik esensi abadi aprikot kuning. Setelah manik esensi abadi aprikot kuning diekstraksi, bunga teratai akan menyusut dan berubah putih lagi. Selanjutnya, ia akan menyerap tetesan embun bening dan memulai kembali prosesnya. Peringkat 9 Harta Karun Esensi Surgawi Teratai Kekaisaran, Gu Vital Teratai Abadi Genesis, peringkat ke-6 dalam daftar Gu Abadi. Informasi melintas di benak Fang Yuan, semuanya membuktikan nilai yang sangat besar dari Gu Abadi ini. Tetapi sebenarnya, Fang Yuan tahu bahwa peringkat ke-6 Harta Karun Esensi Surgawi Teratai Kekaisaran ini terlalu meremehkan. Alasannya, sebelum Gu Takdir dihancurkan, para bangsawan tidak terkalahkan, mereka memerintah era mereka sendiri sebagai satu-satunya entitas tertinggi. Meskipun Genesis Lotus Immortal Venerable memiliki peringkat 9 Heavenly Essence Tracer Imperial Lotus dan menjadi yang paling kaya dalam sejarah dalam hal Immortal Essence, keuntungan ini tidak berguna dalam hidupnya. Di eranya, dia adalah satu-satunya yang terhormat, dia tidak membutuhkan sebagian besar Immortal Essence peringkat 9 miliknya. Tanpa lawan, bahkan seorang ahli hanya bisa menjalani hidupnya dengan biasa-biasa saja. Namun sekarang berbeda, takdir Gu telah hancur dan kekuasaan 3 orang terhormat muncul, yang lain bahkan mungkin bangkit kembali nanti. Oh Heavenly Essence Tracer Imperial Lotus, di tanganku, kau akan bersinar terang seperti sebelumnya. Fang Yuan gembira, hasil ini membuat semua risiko sebelumnya sepadan. Meskipun ia membayar harga yang mengerikan. Ditambah dengan kegagalannya sebelumnya, Fang Yuan menghabiskan 30% dari bahan abadi jalur kayu peringkat 9 miliknya. Krisis belum berakhir, Fang Yuan menganalisis dengan tenang pada dirinya sendiri. Di sekelilingnya, sungai jiwa hitam melonjak tanpa henti. Hancurkan, Fang Yuan berteriak dan mengaktifkan jurus pamungkasnya, ia menerobos keluar seperti bintang jatuh. Tanpa penyempurnaan Gu yang membebani pikirannya,
ia memiliki banyak kekuatan yang dapat digunakan sekarang. Spectral Soul Demon Venerable menyerang lagi sementara Fang Yuan mundur. Fang Yuan, mari bekerja sama untuk menyerangnya. Star Constellation Immortal Venerable mengingatkan. Giant Sun Immortal Venerable juga menatap Fang Yuan dengan saksama. Ia menggunakan metode jalur keberuntungan tanpa henti untuk mencoba dan melihat berapa banyak esensi abadi yang masih dimiliki Fang Yuan. Fang Yuan mendengus dingin. Ekspresinya pucat saat dia berkata dengan marah, apakah kalian berdua menindasku karena usiaku? Kita semua seharusnya menyerang bersama, tetapi aku akhirnya menghadapi beban serangannya. Kalian berdua tidak hanya tidak membantuku, kalian bahkan membiarkan Spectral Soul Demon Venerable pergi saat kalian menonton ini di pinggir lapangan. Apakah ini yang disebut kerja sama kalian? Mengatakan demikian, dia mengaktifkan jurus pembunuh gabungan saat cahaya coklat kekuningan melesat keluar untuk memblokir serangan Spectral Soul Demon Venerable. Star Constellation Immortal Venerable terdiam sebelum tersenyum dan berkata, Fang Yuan, kamu salah. Meskipun kita bekerja sama, tanda dao kita bertentangan, melakukan jurus akan memiliki efek negatif sebagai gantinya. Mengatakan ini, dia melambaikan tangannya saat sejumlah besar debu bintang mendarat di Spectral Soul Demon Venerable, mematahkan beberapa ratus lengannya. Giant Sun Immortal Venerable juga mengambil tindakan, cahaya keemasan turun seperti pasir dan mengikis keberuntungan Spectral Soul Demon Venerable. Fang Yuan menenangkan pikirannya saat ini, dia menghela nafas pada dirinya sendiri sambil berpikir, jurus pembunuh rahasia surgawi yang tidak jelas ini benar-benar berguna. Situasi sebelumnya terlalu berbahaya. Selama kedua orang terhormat itu merasakan ada yang tidak beres dengan Fang Yuan, mereka akan menyerangnya tanpa henti. Namun, pada saat terburuk itu, dia memiliki terlalu sedikit esensi abadi dan tidak dapat melawan mereka. Jika mereka menyerangnya, Fang Yuan tidak punya pilihan selain mencoba melarikan diri. Meskipun Fang Yuan tidak memiliki roh surgawi putih lagi, ini masih merupakan pengorbanan yang berharga. Bahkan dengan semua cara yang dilakukan Fang Yuan, hanya karena ia mengeluarkan roh surgawi putih, ia dapat menipu. Kedua orang terhormat itu dari jarak yang begitu dekat. Namun, Fang Yuan tidak tahu berapa lama ia dapat terus menipu mereka. Saat Spectral Soul Demon Venerable meraung, ia mengaktifkan keberuntungan yang membakar jiwa untuk memblokir pasir emas milik Giant Sun Immortal Venerable. Namun, Spectral Soul Demon Venerable tetap menyerang Fang Yuan. Karena Fang Yuan menghancurkan roh surgawi putih, Spectral Soul Demon Venerable menyimpan kebencian yang besar terhadapnya. Fang Yuan mendengus dingin, ia tidak melawan dengan kekuatan, ia malah terbang menuju Star Constellation Immortal Venerable. Ketiga orang terhormat itu bertarung melawan Spectral Soul Demon Venerable, mereka memiliki posisi masing-masing yang berjauhan satu sama lain. Namun sekarang, Fang Yuan dan Spectral Soul Demon Venerable bergerak cepat, mereka mendekatinya dengan cepat. Star Constellation Immortal Venerable mendengus dingin saat cahaya bintang keluar dari mulutnya dan turun seperti badai. Hujan cahaya bintang mengelilingi tubuh Star Constellation Immortal Venerable seperti sungai sementara bintang-bintang jatuh dengan berbagai ukuran dari riak-riaknya. Seketika, bintang-bintang terbang yang tak terhitung jumlahnya muncul di medan perang, itu adalah pemandangan yang mempesona. Star Constellation Immortal Venerable memiliki gerakan seperti itu untuk memanggil begitu banyak bintik debu bintang dalam waktu singkat. Fang Yuan bergetar dalam hati. Bintik-bintik debu bintang ini tidak berbahaya baginya. Dia hanya perlu menghapusnya untuk memurnikan semua tanda bintang ini. Dia memiliki penangkal yang sempurna untuk sistem pertarungan ini. Tetapi Spectral Soul Demon Venerable tidak dapat melakukan itu. Karena dia tidak waras, setelah terkena bintik-bintik debu bintang, tubuhnya menjadi penuh dengan luka, dia meraung dengan marah tetapi luka-lukanya menumpuk. Kesempatan bagus. Fang Yuan berbalik dan bertarung lagi, dia melepaskan gerakan pembunuh lainnya. Ini adalah metode jalur pemurnian. Gerakan pembunuh bersinar dengan cahaya yang kuat, menyelimuti Spectral Soul Demon Venerable dan mengikis tubuh binatang jiwanya kemanapun cahaya itu pergi. Tetapi Star Constellation Immortal Venerable mengerutkan kening dalam-dalam saat dia berteriak, Fang Yuan, apa yang coba kamu lakukan? Alasannya adalah meskipun Fang Yuan melukai Spectral Soul Demon Venerable dengan jurus ini, jurus pembunuh jalur pemurnian juga digunakan pada tanda Dao jalur bintang. Fang Yuan menyingkirkan lebih dari setengah tanda bintang yang dikumpulkan oleh Star Constellation Immortal Venerable selama ini.
Spectral Soul Demon Venerable mendapat manfaat dari ini dan kembali ke keadaan santai. Kesalahan kecil, itu hanya kesalahan. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak. Setelah beberapa ronde berlalu, Giant Sun Immortal Venerable juga mengerutkan kening. Dia berbicara dengan nada marah, "Fang Yuan, apa niatmu yang sebenarnya?" Fang Yuan berkata dengan polos, "Aku mencoba menyerang Spectral Soul Demon Venerable bersamamu. Tapi kita memiliki tanda Dao yang saling bertentangan, dan biasanya kurangnya kerjasama, ini akan menjadi lebih baik jika kita terus bertarung." Giant Sun Immortal Venerable dan Star Constellation Immortal Venerable mendengus dingin bersama. Fang Yuan melakukan ini dengan sengaja, dia bertindak seperti pengganggu, mengganggu serangan Star Constellation Immortal Venerable dan Giant Sun Immortal Venerable. Setelah beberapa ronde lagi, Giant Sun Immortal Venerable berteriak dengan marah, "Fang Yuan, cukup sudah. Binatang jiwa abadi yang kamu lepaskan semuanya dilawan oleh Spectral Soul Demon Venerable." Setelah melahapnya, dia pulih 30%. Fang Yuan menggosok hidungnya, "Aku tidak tahu bahwa dia memiliki metode seperti itu." Mengatakan demikian, dia mengeluarkan beberapa binatang jiwa abadi lagi. Mata Star Constellation Immortal Venerable bersinar dengan bintik-bintik cahaya bintang, dia menatap Fang Yuan dan berkata dengan nada dingin, "Kau masih mengeluarkan lebih banyak." Fang Yuan tersenyum polos, "Star Constellation, jangan khawatir, aku menggunakan metode pada binatang jiwa purba ini adalah bagian dari rencanaku." Lihat saja, tidak lama kemudian, Star Constellation Immortal Venerable dan Giant Sun Immortal Venerable melihat bahwa luka Spectral Soul Demon Venerable pulih lebih cepat, energi mentalnya juga pulih. Sebelum kedua orang terhormat itu menanyainya, Fang Yuan mengusap hidungnya, "Oh, sepertinya rencanaku gagal." Giant Sun Immortal Venerable tetap diam sementara Star Constellation Immortal Venerable ingin berbicara, tetapi Fang Yuan tiba-tiba mendengus dingin, "Beri aku waktu sebentar, aku perlu menyiapkan metode yang kuat." Mengatakan demikian, dia terbang ke langit dan melihat ke bawah ke medan perang. Kedua orang terhormat itu saling memandang sebelum mengambil tindakan untuk menghalangi Spectral Soul Demon Venerable. Setelah persiapan Fang Yuan, bidang awan api yang besar muncul di atasnya. Dari sana, meteor-meteor yang menyala turun, semuanya seukuran gunung, ada jejak panjang di belakang mereka saat mereka menabrak Spectral Soul Demon Venerable. Mengikuti nalurinya, Spectral Soul Demon Venerable meraung ke langit, tetapi dia melihat bahwa meteor-meteor ini terbang melewatinya tanpa mendarat padanya sama sekali. Meteor yang tak terhitung jumlahnya terbang melintasi medan perang, turun dengan cepat. Ekspresi Star Constellation Immortal Venerable berubah lebih dingin saat matanya berbinar seperti kilat. Star Constellation Chessboard muncul di atas kepalanya. Sejumlah besar bidak terbang keluar dari papan catur dan menghantam meteor-meteor yang menyala dengan cepat, menghancurkannya. Fang Yuan bingung, "Star Constellation, apa yang kau lakukan? Meteor yang menyala-nyala ini sangat berguna bagiku, aku punya jurus kedua untuk digunakan melawan mereka." Star Constellation Immortal Venerable menggertakkan giginya, "Jika aku tidak menghentikan mereka, meteor-meteor ini akan menembus dinding ki angin surgawi dan mendarat di benua tengah." Fang Yuan tersenyum dingin, "Star Constellation, kami mencoba membunuh seorang yang terhormat, apakah kau tidak mau membayar harga kecil seperti ini? Jika ini terjadi di Laut Timur, aku tidak akan ikut campur. Dengan tingkat ketulusan ini, kau pikir kita bisa membunuh Spectral Soul Demon Venerable hari ini?" Star Constellation Immortal Venerable menatap Fang Yuan, "Fang Yuan, jangan berlebihan. Di antara kita bertiga, menurutmu siapa yang paling tidak tulus?" Ekspresi Fang Yuan juga berubah dingin, "Star Constellation, apakah kau pikir aku orang seperti itu? Untuk membunuh Spectral Soul Demon Venerable, aku memberimu banyak Immortal Gu dan bahkan kehilangan jurus pembunuh bentuk surgaku." Star Constellation Immortal Venerable dan Giant Sun Immortal Venerable terdiam. Jelas sekali bahwa perencanaan Fang Yuan yang buruk telah membuatnya menjadi sasaran, dia terlalu lemah dan tidak mampu melindungi jurus pamungkas peringkat 9 miliknya, tetapi sekarang, dari nadanya, dia ingin mencari kompensasi dari mereka. "Bagaimana mungkin?" Giant Sun Immortal Venerable berbicara, "Fang Yuan, Spectral Soul Demon Venerable sedang menargetkanmu. Kami berdua membantumu untuk menghadapi Spectral Soul Demon Venerable sekarang." Tetapi Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, "Apakah aku butuh bantuanmu? Aku dapat dengan mudah mengurus ini. Kalian berdua dapat kembali ke Longevity Heaven dan Heavenly Court,
Aku akan bertarung melawan Spectral Soul Demon Venerable di benua tengah dan dataran utara dengan kemampuan terbaikku. Dan aku akan mengambil nyawanya pada akhirnya. Hanya Spectral Soul saja tidak perlu ditakuti.